Misalnya ada orang, ya saya bisa ketika saya jatuh itu kok dia itu dulu saya tolong. ini kok nggak begini gitu loh. Itu kan sebenarnya malah jadi membuat sesek itu. Sakit di Iya, sini. karena ya orang itu kan mudah lupa. Kita Ya, bantuin, ternyata giliran kita susah, kalian kemana? Tapi giliran pas lagi kita udah di atas, kalian kenapa kesini gitu? saudara kan juga begitu. Mm-mm. Jadi kalau ya tapi itu tidak penting. Iya. Artinya kita memang kadang-kadang harus yakin kalau kita perlu menjadi alasan bagi senyum mereka. Tapi jangan pernah berharap mereka itu jadi alasan untuk senyum kita. Itu jauh lebih penting, lebih baik loh menurut saya. Iya. Orang kan bisa saja kan, misalnya oh kamu butuh apa, ini saya bantu dan sebagainya. Ada orang baik seperti itu juga, tapi juga mereka punya urusan, dia punya kepentingan, dia punya misi hidup sendiri. Kadang-kadang juga saat ini tidak akan kembali ke kita. Paling dia cuma menanyakan ketika pas ulang tahun di medsos, ketika diingatkan gitu kan, hanya mengatakan kata-kata aja, gimana ini kabarmu gitu kan, tapi nggak tanya langsung gitu kan. Lewat chat, padahal kan Iya, sama lah seperti kalian ya mungkin ya. iya, Kalau mengucapkan selamat ulang tahun sering di grup. kayak cuma formalitas gitu. Ya itu ya sebenarnya enggak apa-apa juga sih, tapi kan beda kan kita kan lebih touchful ketika apa ya, Orang langsung ngucapin iya langsung. kan ngucapin loh. Ya itu juga baik sih daripada tidak ya. Iya. Tapi kan akhir-akhirnya itu kan jadi apa ya, kalau dipikirkan itu jadi menggelikan gitu loh. Ya hiburan juga sih sebenarnya. Misalnya aku ngucapin selamat ulang tahun Sandi, selamat ulang tahun di grup CM. Lalu Sandi kan jawabnya kan, misalnya yang ngucapin siapa? Ada temenmu 3 orang, si Ani, Rita, Iya. lalu Santo misalnya. Lalu kamu jawabnya kayak gini, terima kasih Ani, Sinta, dan sebagainya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Itu di grup. Itu kan sama kalau misalnya kita ini berempat nih, ada 2 orang lagi. Lalu aku ngomong di depan 4 orang itu dengan bahasa yang kita berdua saja tahu. Menurut Sandi sopan enggak? Kurang sih. Nek menurut saya nggak sopan sih, tapi ya itu anak-anak sekarang begitu. Ya bukan anak-anak, orang tua juga kayak gitu gitu kan. Apalagi di medsos gitu. Iya, ya mungkin alamnya ya. Jadi kalau ini kan tadi itu interpretasi saya, tapi kan sekarang itu kan yang saya belum bisa ya, maksud saya begini. Ini sebenarnya kaitannya dengan pentingnya untuk move in ya. Itu adalah coba kalau ada orang kakeknya meninggal, ini kan diupload selamat jalan ini swargo langgeng dan sebagainya. Ya kalau saya secara pribadi sudah tidak perlu kayak gitu. Iya betul. Untuk apa gitu kan? Itu sebenarnya untuk siapa gitu kan? Tapi kan kita kan makhluk sosial gitu kan. Kita punya kreasi, ya udah tidak apa-apa. Ini kan yang saya bicarakan saya. Saya juga gitu Pak soalnya. Karena contohnya nih, benar yang ulang tahun itu. Nah, ulang tahun saya itu cuma saya, keluarga, sama 1 orang yang tahu. Udah, sisanya nggak ada yang tahu gitu. Pas lagi udah lewat baru Iya. lebih nyaman ke diri sendiri. Iya. Kalau aku sih gitu. Seperti kata Bapak tadi. Kalau aku upload di media sosial kayak misalnya pas lagi almarhum meninggal, ya udah itu nggak aku upload apa-apa ya. Cuma jadi kenangan dalam diri dan untuk tetap move in itu. Iya. Sandi juga pernah kehilangan bapak. Pernah. Udah lama. Pas lagi aku kelas 3 SMP. Kemudian selang berapa tahun baru mama saya itu nikah lagi. Kan kalau di gereja Katolik kan itu kan ada namanya unitas disolubilitas itu kan yang bisa memisahkan cuma kematian. Pas lagi ya udah begitu aku. Iya sih. Pernah kehilangan juga. Ya. Ya itu susah didefinisikan, nggak bisa dibandingkan gitu. Iya. Ya
Kalau saya sih lalu kalau melihat atau mengalami peristiwa itu, eh, Sandi kan juga nggak bisa tahu menjelaskan perasaannya. Ya pasti kalau campur aduk jadi tapi susah gitu. Sandi pernah nggak kalau ditanya kenapa tahu bapak meninggal itu? Paling kalau jawabannya apa ya, tanah yang mendasar aja. Nah, Itu coba kalau kayak ditanya kayak gitu, capek nggak? kenapa meninggal? Meninggal karena sakit, terus nanti ditanya lagi Nah, gitu. dan ini banyak orang kan. Iya. Nah, refleksi saya, kalau ada orang meninggal, saya tidak pernah akan bertanya mengapa. Karena memang kelahiran dan kematian itu bukan wilayah kita. Tuhan. Ya, tapi ya Tuhan itu kan. Misalnya anak saya kan sebetulnya sehat-sehat saja. Jadi istri saya itu baru nyetir. Anak saya yang ketiga itu baru masak. 2 hari kemudian anak pertama saya itu baru nemui temennya. Jadi sebenarnya nggak sakit. Ya medical diagnosnya itu aritmia. Nah, tapi kan sejak ibunya itu kan kita ini juga mengusahakan habis-habisan itu kan. Artinya ya normal dan sebagainya. Tapi kan masih ada itu mungkin kamu merokok gitu kan. Apa? Mungkin kamu karena ini. Jadi sebenarnya orang mengatakan mungkin karena kamu pernah melukai orang, kena karma. Orang lain itu begitu biasanya kan. Nah, tapi ya dulu saya mendidih, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena ya memang kita kan tidak bisa memaksakan orang lain seperti kita. Iya. Ya kan? Jadi ya memang ada jenis-jenis dan manusia yang begitu di dunia ini. Jadi senangnya analisis. Ya gitu sih kalau menurut saya itu. Misalkan ini kayak tiba-tiba jadi guru besar gitu, bisa tahu gitu. Padahal kan banyak banyak alasan begitu. Tapi kan semua alasan itu kan kita juga nggak tahu kenapa itu intinya. Ya itu karena apa ya? Ya ada banyak faktor ya. Iya. Orang begitu. Tapi saya nggak berusaha menganalisis itu. Tapi ke saya berarti kalau kembali ke saya itu realitas dan kenapa kita memang tidak perlu berharap pada orang lain. Ya kalau kita berharap pada orang lain itu pasti kita hanya akan menunda untuk menjadi kuat. Nah kalau pengalaman saya begitu, itu aja. Tapi bukan berarti orang lain itu nggak berguna, pasti ada deh gunanya. Tapi don't expect too much. Gitu. Jangan terlalu banyak berekspektasi ke orang lain gitu. Iya, malah kalau perlu jangan berharap. Saat krisis nanti kecewa kita. Takutnya kita udah berharap ternyata enggak. Kayak gini. Dia punya keluarga, dia punya kepentingan. Nah itu membuat kita jadi lemah. Dan sesungguhnya kalau kita ada apa-apa itu ya hanya beberapa gelintir orang saja kan yang sebetulnya benar-benar ini kan. Kan ada orang itu yang ya saya nggak tahu sih pengalamannya Sandi, tapi kan waktu itu Sandi pasti lebih sensitif ya kelas 3 SMP. Iya. Kan tahu yang sedihnya itu bener enggak kan ya ada, tapi kan itu kekayaan pengalaman kita kan sebenarnya. Itu sih kalau ya Sandi juga punya pengalaman ya. Oh ya. Iya. Ya semua orang punya pengalaman, tapi intinya tuh ya kalau jangan terlalu berharap menggantungkan diri terhadap orang lain dan sesuatu di luar diri kita. Ya sebenarnya kan memang ada banyak, kita memang nggak boleh berharap ke manusia kan sebenarnya kan. Ya kalau itu ada ya itu hanya untuk hiburan aja harapan itu. Terus gitu. Pak ini bisa pesan-pesan nggak untuk sobat ministry untuk tentang yang move in itu dan harapan itu? Ya
Jangan pesan lah. Oh ya, Dan terus ya, apa? sepertinya saya ahli nggak itu. Jadi mungkin ke teman-teman semua, ya ini saya juga berbicara untuk diri saya sendiri bahwa semesta ini kan berjalan dengan hukum dan juga dengan dayanya yang miliknya, gitu kan. Artinya semesta itu berjalan dengan apa yang dimilikinya. Kita ini kan sebenarnya diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri. Nah, ketika kita menyesuaikan diri, itu memang butuh yang namanya sensitivitas. Jadi apapun situasi yang akan menimpa, pengalaman dan sebagainya, jangan pernah larut pada pengalaman itu sendiri, tetapi kembalilah pada kesadaran kita. Sebetulnya kita itu siapa, sedang apa, lalu bagaimana. Itu justru akan lebih membuat kita itu selaras dengan apa ya, pergerakan yang ada di semesta ini, karena kita bagian dari dalamnya loh. Iya. Ya kan. Lalu kenapa kalau sekarang itu ngetren sekali nggak move on gitu kan. Nah, move on itu sebenarnya ada unsur escape-nya gitu kan, karena enggak menghadapi itu. Tapi kalau kenapa move in better than move on, ya karena memang move on itu hanya menunda. Jadi mungkin ketika kita sedih kita bisa pergi ke tempat hiburan, senang. Tapi hiburan itu kan tidak selamanya, ya. Lalu kadang di sisi yang lain kita ini juga sedih, ya itu tidak apa-apa. Tapi hati-hati loh dengan rasa sedih dan senang itu. Karena apa ya? Sedih dan senang itu hanya drama saja. Kalau kalian ini belajar Ilmu psikologi. teater gitu ya, itu ya bagian dari skrip aja. Tapi gini, seneng apa sedih ya itu sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita ini sedih, itu maka kita akan ya memerintahkan semua apa yang ada dalam diri kita itu untuk ya seperti sedih gitu kan. Kalau seneng ya sama gitu. Nah ya kita akan memerintahkan kayak gitu. Dan yang paling berbahaya adalah begini nih, emosi itu kan sama dengan distorsi. Kalau kita seneng banget dengan situasi, kita akan lupa untuk melihat hal yang buruk dari sesuatu itu, ya dari seseorang. Coba kalau Sandi seneng banget sama orang, kan kejelekannya tidak kelihatan. Apa sudah? Tapi itu baru kejelekannya kelihatan. Tapi kalau kita benci, ya kita lalu tidak tahu apa itu kelebihan dia. Kelebihan orang. Nah, menurutku begitu. Jadi hati-hati dengan pengalaman senang dan sedih. Kalau kita terikat di senang apa sedih, ya kita akan mengulang-ulang aja. Ya toh, itu soal ya kita akan benar-benar tersandra gitu. Kita akan mengikuti hal yang senang aja dan menghindari yang nggak senang. Kalau menurut saya move in itu artinya dia akan membantu kita menghadapi situasi itu senang apa sedih. Senang ya itu ya senang itu ada karena ada pembandingnya yang namanya sedih dan sebaliknya. Kalau hanya berorientasi pada kesenangan ya jadi kayak anak kecil gitu. Iya. Ya saya punya. Semuanya senang terus. Kita punya anjing itu ya gitu kan. Iya. Dia kalau kenyang damai gitu. Kalau lapar tuh nggak seneng gitu. Itu. Jadi ini bukan pesan ya ini ya harus waspadalah dengan yang namanya seneng dan sedih gitu. Itu sama-sama sebuah distorsi dan orang lain tetap penting dalam hidup kita. Ya tapi lebih penting lagi adalah kesadaran kita, dan itu ya hanya bisa kita ciptakan ketika kita terbuka dan mau
Ya itu sih menurut saya. Oke. Heeh. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Itu sangat menginspirasi, apalagi untuk saya dan juga para sobat ministry yang lainnya yang sedang menonton. Jadi yang bisa saya sampaikan itu mengucapkan apa yang Pak Cahyo katakan, yaitu kita jangan hanya move on saja, tetapi juga harus ada move in-nya, dan juga harus hati-hati terhadap kesenangan sama kesedihan yang kita alami. Begitu kan Pak ya, kalau secara singkat dari Iya kira-kira begitu. intinya gitu. Heeh. Ya, aku nangkepnya gitu sih. Iya iya gitu memang. Oh. Oke, terima kasih banyak Pak Cahyo. Oke, untuk podcast kali ini sudah selesai. Jadi nanti ada podcast-podcast selanjutnya yang bakal lebih menarik topiknya dan juga menginspirasi kita juga. Bukan hanya menginspirasi teman-teman sobat ministry, tetapi juga menginspirasi untuk saya dan juga teman-teman yang lain. Itu saja untuk podcast kali ini di podcast Simple Abundance. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya boleh ini. Boleh. Ya saya terima kasih ke teman-teman CM. Saya juga terima kasih diberi kesempatan di sini. Saya hanya selain like dan subscribe tadi, saya juga pengen kita itu saling mendoakan itu, karena dalam banyak hal itu yang melampaui akal kita gitu kan. Itu akan mempermudah move in gitu kan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ya. Dadah.